saya Febrianto dengan NIM 2003-04097 dari Universitas Muhammadiyah Riau. Saya berjurusan manajemen. Ini saya akan membahas materi tentang pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh di mata kuliah pengantar manajemen. Pertama saya akan membahas di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini konsep dasar manajemen dan bisnis. Di konsep dasar manajemen dan bisnis ini tentu ada tujuan. Salah satunya mengetahui konsep manajemen secara fungsional yang mencakup kegiatan perencanaan, perorganisasian, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur koordinasi tentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Lalu fungsi manajemen pertama itu ada perencanaan, perorganisasian, pengimplementasian, pengawasan dan pengendalian. Lalu ada fungsi operasional dalam manajemen. Yang pertama itu manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasional atau produksi, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Di pertemuan ketiga dengan materi manajer dalam kegiatan manajemen. Tentunya dalam pertemuan kali ini mempunyai tujuan, salah satunya mengetahui fungsi manajer sebagai orang yang menjalankan kegiatan manajemen. Lalu apa itu fungsi manajer? Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Lalu keahlian tambahan bagi manajer. Keahlian tambahan bagi manajer, keahlian dalam manajemen global, keahlian dalam hal teknologi. Lalu dalam manajemen mempunyai tingkatan-tingkatan manajemen. Dimulai dari bawah, manajemen non subversi, manajemen tingkat pertama atau subversi, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat puncak. Lalu masuk ke pertemuan keempat. Di pertemuan keempat dengan materi tanggung jawab sosial dan etika manajemen, dengan tujuan mengetahui tanggung jawab sosial yang dihadapi oleh organisasi bisnis. Lalu tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Lalu upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. Yang pertama ada pelatihan etika, advokasi etika, kode etik, keterlibatan publik dalam etika manajemen dan perusahaan. Lalu kita masuk ke pertemuan kelima dengan materi perencanaan dan manajemen strategi. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Lalu ada sasaran, suatu tujuan yang dikarakteristikkan dengan suatu perbandingan jangka waktu yang pendek dan spesifik, pencapaian yang dapat diukur. Lalu ada fungsi atau manfaat dari perencanaan. Yang pertama ada pengaruh organisasi, minimalisi ketidakpastian, minimalisi inefisiensi sumber daya, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Lalu ada tingkatan strategi. Yang pertama ada strategi tingkat korporasi, strategi yang dirumuskan oleh manajemen puncak untuk mengawasi perhatian dan operasi koperasi multi ini. Masuk ke pertemuan ke-6 dengan materi mendirikan dan memperbarui organisasi. Bisnis kecil atau small business sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit, bekerja di satu lokasi. Kewirausahaan versus manajemen. Salah satunya menurut Paul H. Wilken, kewirausahaan mencakup upaya mengawali perubahan dalam produksi, sedangkan manajemen menyakup koordinasi proses produksi yang
sudah berjalan. Lalu manfaat kewirausahaan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, teknologi, produk dan jasa baru. Lalu ada perubahan pasar. Perbedaan manajer dan kewirausahaan. Wirausahaan cenderung menghargai sikap menghormati diri, kebebasan, kebanggaan mencapai sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Lalu, manajer cenderung untuk menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, penyelamatan, dan kesenangan. Hambatan terhadap kewirausahaan: kurang konsep yang layak untuk berhasil, kurang mengenal pasar, kurang mengenal keterampilan teknis, kurang modal awal, kurang memahami seluk-beluk bisnis, mudah merasa putus asa dan tidak termotivasi, kelemahan sosial, pekerjaan terkunci atau borgol emas, tekanan waktu gangguan, hambatan legal, perusahaan dan birokrasi, proteksionisme atau monopoli, dan larangan paten. Lalu memperbaiki organisasi. Yang pertama, pengalaman simpul ganda mengakui bahwa pekerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan yang sebenarnya akan mempunyai penyelesaian yang lebih baik daripada manajemen. Yang kedua, tipe pengalaman. Tipe pengalaman ini dapat mendorong kita kerja kelompok yang lebih baik dari organisasi yang lebih efektif. Pertemuan ketujuh dengan materi manajemen sumber daya manusia. Tujuannya adalah mengetahui peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan sebagai salah satu langkah perorganisasian. Pengertian manajemen sumber daya manusia ialah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Ada Human Resource Planning atau perencanaan SDM. Perencanaan SDM atau dimaksud dengan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu ada jenis rekrutmen. Yang pertama, rekrutmen internal, rekrutmen eksternal. Lalu ada tahapan seleksi tenaga kerja. Yang pertama, seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, seleksi sikap dan perilaku. Lalu ada pemanfaatan tenaga kerja. Yang pertama itu proses promosi, demosi, transfer, lalu separasi. Pandangan atas keragaman dalam organisasi. Pertama ada keragaman sebagai keunggulan kompetitif, keragaman sebagai sumber konflik, lalu mengelola keragaman dalam organisasi. Yang pertama ada faktor individu dan faktor peran organisasi. Kesimpulan yang kita dapat dari pertemuan kedua sampai ketujuh, kita dapat memahami apa saja yang ada di dalam manajemen organisasi, seperti kegiatan-kegiatan dalam manajemen, perencanaan dan strategi, dan mengetahui bagaimana mendirikan organisasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang tidak bagus, saya mohon maaf. Apabila ada yang baik, datangnya dari Allah. Apabila datangnya yang buruk, itu datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.